Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan mendatangi Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk mengumpulkan bukti terkait tragedi Kanjuruhan. Selama 2 jam, 5 orang anggota tim TGIPF berbicara dengan dokter dan sejumlah korban tragedi Kanjuruhan yang masih dirawat. Tak hanya mendatangi rumah sakit, tim TGIPF juga menuju ke Polres Malang untuk mencari sejumlah data dan fakta. Informasi yang didapat tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan nantinya akan menjadi dasar rekomendasi untuk pembenahan sepak bola Indonesia. Sasaran yang ingin kita lihat adalah ada beberapa penyempurnaan yang kaitannya dengan penggunaan stadion, kaitannya dengan perbaikan terhadap manajemen penyelenggaraan pertandingan. Juga kami ingin melakukan beberapa masukan yang terkait dengan bagaimana manajemen kesehatan, bagaimana manajemen keamanan ke depan, sehingga harapannya dari hasil kami akan menjadi satu masukan untuk penyempurnaan atau perbaikan dari penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberi waktu kurang lebih 1 bulan untuk tim TGIPF bekerja mengungkap fakta tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang. Tim Liputan, Kompas TV. Apa saja data dan fakta yang sedang dicari tim TGIPF? Kita akan tanyakan. Informasi terkininya dari Malang, Jawa Timur akan disampaikan jurnalis Kompas TV Via Irmar. Via, jadi apa saja data dan fakta yang sekarang ini sedang dikumpulkan oleh tim Gabungan Independen Pencari Fakta soal Kanjuruhan? Baik, Aisbri dan juga saudara, ada satu pintu yang saat ini menjadi sorotan dari tim Gabungan Independen Pencari Fakta yang beberapa waktu lalu meninjau secara langsung Stadion Kanjuruhan, yaitu pintu 13 atau G13. Di mana pintu 13 ini, audit yang juga saudara, menjadi salah satu pintu dari 14 pintu yang dimiliki oleh Stadion Kanjuruhan yang menelan banyak korban pasca pertandingan sepak bola antara Arema FC dan juga Persebaya. Di mana pada saat itu di pintu 13 ini banyak sekali supporter mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang berebutan untuk keluar dari dalam stadion. Namun karena pintu dalam keadaan terkunci, beberapa supporter berusaha untuk mendobrak agar bisa keluar, namun ternyata tidak bisa. Hingga akhirnya terpaksa mereka harus membongkar tembok yang ada di sisi sebelah kiri dari pintu 13. Dan ketika tembok didobrak, Audrey dan juga saudara, ternyata jalan untuk para supporter bisa keluar ini tidak mudah. Mereka harus terhalang dengan palang besi yang ada di dalam tembok hingga akhirnya satu persatu supporter bisa keluar. Namun ada juga yang akhirnya tidak bisa keluar yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia akibat dari tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Selain pintu 13 yang menjadi faktor atau konsentrasi utama dari tim Gabungan Independen Pencari Fakta, beberapa waktu yang lalu juga tim Independen Pencari Fakta juga berfokus dalam tentang tembakan gas air mata, kemudian juga bagaimana hasil rekaman CCTV di sejumlah titik yang ada di dalam stadion. Ada 32 titik CCTV yang menjadi konsentrasi utama dari tim Gabungan Independen Pencari Fakta. Nantinya dari hasil temuan yang sudah dicari atau dilihat secara langsung, nantinya akan dibawa oleh tim pencari fakta ini sebagai rekomendasi yang nantinya akan dibahas secara bersama. Seperti itu, Audrey. Tapi kira-kira kapan hasilnya nanti akan disampaikan ke publik, Via? Dan di belakang Anda juga Anda bisa ceritakan apa yang saat ini sedang terjadi? Ya, memang kalau kita melihat bagaimana suasana Stadion Kanjuruhan pasca tragedi tersebut terjadi, banyak sekali masyarakat yang datang ke sini, Audrey dan juga saudara, tidak hanya di G13, namun juga di halaman depan stadion yang kalau kita lihat sore hari ini begitu banyak sekali masyarakat yang datang untuk mendoakan ratusan nyawa yang hilang. Bahkan meskipun saat ini cuaca hujan di stadion ini, namun tidak menyurutkan masyarakat untuk terus berdoa di sini dan juga memberikan harapan kepada keluarga agar tetap kuat dan juga sabar dalam menghadapi tragedi yang membuat ratusan nyawa ini menghilang. Seperti itu. Nah, kemudian terkait kapan data dan juga fakta yang nantinya sudah ditemukan oleh tim Gabungan Independen Pencari Fakta,
ini dari tim gabungan independen pencari fakta belum bisa memastikan kapan data-data tersebut, fakta-fakta tersebut bisa disampaikan ke publik. Namun, jika kita merujuk pernyataan dari Doni Monardo yang juga datang langsung ke Stadion Kanjuruhan, ini menargetkan paling tidak 2 sampai 3 hari ini bisa mendapatkan data-data dan juga fakta-fakta baru yang kemudian bisa dibawa ke Jakarta untuk dijadikan sebagai rekomendasi dan nantinya bisa menjadi sebuah kebijakan sehingga bisa menjadi evaluasi bersama, terutama dalam hal penyelenggaraan pertandingan, kemudian juga manajemen keamanan, penjualan tiket, serta juga manajemen waktu. Seperti itu, Audrey. TGIPF fokus saat ini untuk mengumpulkan data dan juga fakta. Terima kasih jurnalis Kompas TV Via Irmar.